Pada tanggal 25 Januari tahun 1981, sebuah peristiwa menghebohkan rakyat Singapura. Tubuh seorang gadis cilik berusia 9 tahun ditemukan tewas di dalam kresek yang terletak di dekat lift sebuah apartemen. Kemudian, hanya berselang 2 minggu ditemukan lagi seorang mayat anak laki-laki berusia 10 tahun yang ditemukan tidak jauh dari lokasi penemuan mayat pertama. Hal ini langsung menggemparkan rakyat Singapura karena pada saat itu negara ini memiliki tingkat kriminalitas yang sangat rendah. Yang mengejutkan, alasan dibalik pembunuhan ini terkait dengan dunia mistis. Halo semuanya teman-teman, kembali lagi bersama saya di Pulang Kuliah. Semoga kita dipertemukan dalam keadaan sehat semuanya, amin. Buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, apabila kalian suka, langsung aja pantengin terus channel ini biar channel ini semakin bagus. Jangan lupa buat teman-teman yang mempunyai kritik dan saran, silahkan langsung tulis komentarnya di kolom komentar di bawah. Langsung saja, seperti apa kasus pembunuhan yang menghebohkan rakyat Singapura pada saat itu? Mari kita simak bersama-sama. Jadi pada tahun 1980-an, sekitar 75% rakyat Singapura ini tinggal di apartemen atau rusun yang sudah disediakan oleh pemerintah. Hal ini memicu perubahan gaya hidup masyarakat pada saat itu, yang awalnya tinggal di perkampungan yang masih terikat dengan adat istiadat, berubah menjadi masyarakat modern yang sedikit demi sedikit meninggalkan budaya lama, di mana para penghuninya ini lebih menjaga privasinya masing-masing dan tidak mau ikut campur dengan urusan orang lain. Sifat keterisolasian inilah yang akan menjadi latar belakang pada kasus pembunuhan ini. Walaupun penghuni apartemen ini mendengar suara tangisan atau suara-suara yang mencurigakan, mereka lebih memilih untuk diam dan tidak mau ikut campur. Mereka tidak sadar bahwa sebuah kejahatan tengah terjadi di dalam ruangan apartemen tersebut. Seperti yang sudah diceritakan di awal, pada tanggal 24 Januari tahun 1981 telah ditemukan seorang gadis berusia 9 tahun ditemukan tewas tanpa busana. Gadis tersebut bernama Agnes. Polisi menyebutkan bahwa gadis tersebut mati dibekap dan di tubuhnya ditemukan tanda-tanda habis diperkosa. Namun setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut secara luas dan menanyakan ratusan saksi, sampai saat itu belum menemukan titik terang siapa pembunuhnya. Setelah itu, pada tanggal 7 Februari tahun 1981, setelah 2 minggu penemuan mayat pertama, ditemukan lagi nih mayat seorang anak laki-laki berusia 10 tahun bernama Ghazali Marzuki. Dia ditemukan tidak jauh dari lokasi penemuan mayat pertama, mayatnya Agnes. Namun kali ini nih, ada saksi yang mengatakan bahwa ada anak hilang setelah dijemput oleh wanita misterius sepulang dari sekolahnya. Hasil forensik menyebutkan bahwa anak laki-laki tersebut mati karena ditenggelamkan dan terdapat luka-luka cekikan yang mirip dengan jenazahnya Agnes. Dan di dalam tubuh anak tersebut ditemukan obat bius yang mengalir di dalam darahnya. Polisi langsung bergerak melakukan investigasi dan mereka menemukan jejak darah yang mengarahkan ke sebuah kamar di blok 12 di lantai 7, tidak jauh dari blok 11 di mana kedua mayat tersebut ditemukan. Ternyata kamar tersebut itu dihuni oleh seorang pria bernama Adrian Lim. Dia mengaku kepada tetangganya berprofesi sebagai cenayang atau dukun. Adrian ketika dimintai keterangan mengenai darah tersebut, dia berkilah bahwa darah yang ditemukan di apartemennya itu merupakan darah ayam yang ia gunakan untuk ritualnya sebagai dukun. Namun polisi tidak mempercayainya begitu saja. Setelah polisi melakukan pemeriksaan, ditemukan bukti bahwa Ghazali itu pernah masuk ke dalam apartemennya si Adrian Lim. Namun Adrian Lim berkilah kembali. Dia mengatakan bahwa Ghazali sempat masuk ke apartemennya untuk melakukan pengobatan karena hidungnya berdarah. Si pelaku emang pinter banget ngeles ya. Akhirnya kepolisian kembali curiga karena diam-diam Adrian ini menyingkirkan sehelai rambut. Dia berusaha untuk menghilangkan sehelai rambut tersebut ke dalam toilet duduk. Namun polisi berhasil menghentikannya. Setelah dilakukan analisa forensik, ternyata rambut tersebut merupakan rambutnya Agnes. Berarti Agnes ini pernah masuk ke apartemen tersebut. Dan ini merupakan suatu jawaban. Akhirnya polisi ini berhasil mengantongi siapa pembunuh kedua anak tersebut. Tidak lain dan tidaklah bukan adalah Adrian Lim sendiri. Nah, sebenarnya siapa sih Adrian Lim ini dan apa yang melatar belakangi pembunuhan tersebut? Semua itu dimulai pada tahun 1942. Jadi kita mundur 80 tahun yang lalu. Ya cukup lama, Indonesia belum merdeka. Adrian Lim ini lahir di Singapura pada tanggal 6 Januari tahun 1942. Dia merupakan anak pertama dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah.
Adrian ini dikenal sebagai anak yang pemarah. Dia waktu itu pernah dikeluarkan dari SMP-nya, kemudian dia bekerja serabutan kemana saja. Nah, dan setelah itu pada tahun 1973 dia menemukan passion-nya, yaitu sebagai seorang cenayang. Kebanyakan dari kliennya ini adalah wanita-wanita penghibur atau pekerja seks komersial yang bertempat tinggal di sekitaran apartemen tersebut. Tentu saja Adrian ini tidak memiliki ilmu-ilmu yang diakuinya itu hanyalah tipuan belaka untuk menipu para klien-kliennya dan tentunya untuk mendapatkan uang. Dan dia juga mengaku sebagai pemuja dewa Hindu bernama Kali dan Pragan, dewi yang berasal dari Thailand. Ia mampu berkomunikasi dengan dewi-dewi tersebut melalui ritual gaibnya agar para klien-kliennya ini percaya bahwa dia itu adalah dukun. Adrian ini kemudian memiliki sebuah trik dan cukup cerdik juga. Ya, dia menamakannya sebagai telur dan jarum. Pertama, dia itu menghitamkan jarum tersebut dengan arang. Kemudian dia dengan hati-hatinya menyembunyikan jarum tersebut. Kemudian memasukkannya ke dalam sebuah telur. Nah, telurnya itu bekas lubangnya ditutup dengan tepung. Kemudian diberikan kepada kliennya. Disuruh untuk memecahkan telur tersebut sambil mengucapkan jampe-jampe. Kliennya itu tidak tahu bahwa telurnya itu sudah diotak-atik sama si Adrian. Nah, ketika telur itu dipecahkan, para kliennya terkejut melihat adanya jarum hitam di dalam telur tersebut. Kemudian Adrian itu mengatakan bahwa jarum hitam yang terdapat di dalam telur tersebut merupakan salah satu bukti si kliennya ini terkena dengan roh-roh jahat, kemudian memberikan jasanya untuk membantu mengeluarkan roh jahat tersebut, tentunya dengan imbalan uang. Tidak hanya itu, ia juga kerap menipu para kliennya yang berprofesi sebagai PSK. Dia menjanjikan kecantikan yang abadi, namun dengan syarat para PSK tersebut harus mau berhubungan badan dengan Adrian ini. Bagi para kliennya yang datang dengan masalah kesehatan, dia juga menawarkan sebuah terapi yang dinamakannya dengan electroshock, yaitu mengalirkan aliran listrik melalui kabel yang ditaruh di kepala dengan jaminan bahwa terapi tersebut itu dapat menyembuhkan sakit kepala dan menyembuhkan penyakit fisik lainnya. Salah satu korbannya itu seorang perempuan bernama Catherine Tan. Tan ini merupakan seorang gadis yang memang sering bermasalah sejak kecil. Karena kenakalannya inilah, pada umur 13 tahun, Tan ini direhabilitasi ke sebuah panti khusus anak-anak nakal. Pada saat itu, Tan ini sedih karena neneknya meninggal dan hubungannya dengan orang tua itu berantakan, yang membuat pikirannya itu kalut. Sehingga dia diperkenalkan dengan Adrian Lim ini untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Karena mereka ini sering bertemu, dan pertemuan antara Tan dan Adrian ini menjadi sebuah cikal bakal perselingkuhan yang menyebabkan istrinya Adrian ini marah dan menggugat cerai suaminya. Tapi bukannya kapok, malah prakteknya Adrian ini makin menjadi-jadi. Adrian malah memanfaatkan Tan sebagai asistennya, hingga bisnis perdukunannya pun semakin lancar. Bahkan dia sebulan itu bisa meraup keuntungan sekitar 6.000 sampai 7.000 dolar Singapura, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 43 juta rupiah. Dan ini merupakan angka yang fantastis pada saat itu. Dan akhirnya pada tahun 1977 Adrian ini menikahkan si Tan tersebut. Namun tidak selamanya rumah tangga ini berjalan mulus. Tan ini dikenal sebagai orang yang temperamental. Dia kerap kali memukuli istrinya, bahkan menyuruh istrinya ini menjadi PSK. Ya, tentunya untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah agar semakin banyak. Dan parahnya lagi, Adrian ini bilang ke istrinya, Tan, bahwa semakin banyak dia melayani pria, maka dia itu akan semakin cantik dan semakin muda. Siapa sih yang nggak senang kalau perempuan itu ditawarkan dengan hal-hal yang berbau dengan kecantikan dan awet muda? Akhirnya istrinya ini terperdaya dan mau melakukan apa yang diperintah oleh Adrian. Kisah ini berlanjut hingga ke tahun 1979. Pada saat itu, Adrian kemudian bertemu dengan seorang kliennya bernama Hu. Hu dan ibunya ini menjadi korban trik telur dari Adrian. Keduanya itu menjadi pelanggan tetapnya. Bahkan karena mempercayai Adrian ini memiliki kekuatan supranatural, pada akhirnya Hu ini memutuskan untuk menjadi pengikutnya. Dan Adrian kembali memutuskan untuk menikahi Hu sebagai istri sucinya. Ya, dia sekarang punya 2 istri, Catherine Tan dan Hu. Dan faktanya bahwa pada saat itu Hu ini sudah menikah dengan seorang pria bernama Benson. Nah, Benson yang mengetahui kejadian tersebut langsung datang ke tempat prakteknya Adrian Lim. Sesampainya di sana, Benson malah dibunuh dengan cara diterapi listrik. Parahnya, kematian Benson ini hanya dianggap kecelakaan biasa, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Adrian ini beralasan bahwa kematian Benson ini karena dia kecelakaan pada saat memperbaiki aliran listrik di apartemennya. Kematian Benson ini
membuat Hu menyesal. Dia sempat kehilangan kewarasannya dan sempat juga masuk rumah sakit. Setelah sembuh dari penyakitnya dan dibebaskan, akhirnya Hu ini kembali ke pelukannya Adrian. Setelah Adrian ini memiliki 2 istri suci, kemudian menjadikannya sebagai asistennya, kedoknya Adrian ini malah makin menjadi-jadi. Dia berusaha melecehkan beberapa wanita yang menjadi pasiennya. Pada saat itu ada seorang sales kosmetik bernama Lucy Lau. Dia ini sempat nih menjadi korban Adrian Lim, tapi gagal dan melaporkan kejahatannya tersebut kepada pihak kepolisian. Adrian yang takut ketika urusannya dengan polisi ini semakin panjang, akhirnya dia meyakinkan dirinya apabila dia mengorbankan seorang anak-anak kepada Dewi Kali yang dipercayanya itu, maka kekuatan supranatural Dewi Kali ini akan membantu dirinya keluar dari masalahnya. Adrian kemudian meminta kepada asistennya untuk mencarikan seorang anak-anak yang dipersembahkannya untuk Dewi Kali. Akhirnya pada tanggal 24 Januari tahun 1981, Hu yang merupakan istri suci dari Adrian Lim ini menemukan seorang anak-anak yang tengah berdiri sendirian di depan gereja yang tidak jauh dari apartemennya. Kemudian Hu ini mengajak anak tersebut yang bernama Agnes ke dalam apartemen milik mereka. Sesampainya di sana, dia diberikan makanan dan minuman, dan minumannya ini sudah dicampurkan dengan obat bius. Ketika Agnes meminum minuman tersebut, dia langsung mabuk dan tidak sadarkan diri. Nah, disitulah Adrian melakukan aksi bejatnya. Dia memperkosa anak tersebut. Kemudian Agnes dibunuh dengan cara dibekap sampai dia mati. Tidak hanya itu, demi melancarkan ritualnya, Adrian ini mengambil darahnya Agnes, kemudian diminum dan sebagiannya ditaruh di lukisan Dewi Kali. Pokoknya dia secara random ditempel-tempelin kayak gitu. Setelah itu membenamkan kepalanya Agnes ke dalam sebuah ember. Untuk memastikan bahwa Agnes ini benar-benar meninggal, kemudian dia diterapi listrik dengan tegangan tinggi. Sampai akhirnya dia meninggal, kemudian dibungkus di dalam kresek dan ditaruh di dekat sebuah lift di dalam apartemen mereka. Nasib yang lebih mengerikannya lagi dialami oleh Ghazali. Dia dibawa oleh Hu pada tanggal 6 Februari ke apartemen mereka. Awalnya Ghazali ini dibius, namun tidak mempan. Akhirnya dia dibunuh dan diambil darahnya. Tapi setelah meninggal, darahnya ini keluar terus dari hidungnya tuh, mengucur. Bahkan ketika mayatnya tersebut dipindahkan, darah terus keluar dari hidungnya. Seperti yang kita tahu dari tetesan darah inilah yang mengarahkan polisi ke sebuah kamar milik Adrian dan membongkar kedoknya Adrian. Adrian dan istrinya Hu dan Tan kemudian dihukum mati pada tanggal 25 November tahun 1988 dengan cara digantung lalu dikremasi. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Adrian ini meninggalkan luka yang mendalam bagi rakyat Singapura. Pasalnya proses pembunuhan ketiga pembunuh tersebut menjadi bulan-bulanan media pada saat itu yang senantiasa disiarkan setiap hari. Itulah teman-teman kasus pembunuhan yang terjadi di Singapura 80 tahun yang lalu. Dukun berkedok dukun alias dukun tipu-tipu yang membodohi orang-orang untuk memuaskan dirinya. Dan dia juga mengaku sebagai pemuja Dewi Kali dan Peragan, seorang dewi dari Thailand. Oke teman-teman, mungkin ceritanya cukup sampai di sini. Semoga teman-teman semuanya terhibur. Apabila teman-teman mempunyai kritik dan saran, silahkan langsung komentar di bawah. Buat teman-teman yang mempunyai kisah misteri atau pengalaman pribadinya, silahkan langsung drop ceritanya ke email saya yang ada di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih.